bisa. Oke, ini udah saya rekam by device. Oke, saya share screen lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin udah saya spill ya teman-teman ya tentang pengisian kertas kerja. Jadi ya yang jelas saya pengen tekenin dulu di awal bahwasanya nggak semua perusahaan modelnya sama ya. Jadi nanti jangan terus disamakan eh, satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Tentunya kertas kerjanya beda-beda. Nah, siapa sih yang buat kertas kerja itu ya tentunya kalau di tempat saya kemarin kan saya bilang tim audit development ya. Nah, di di teman saya yang buat audit development. Misalkan nanti di teman-teman nggak ada audit development ya berarti ya internal auditnya, audit regulernya yang ngebuat gitu. Jadi entah supervisornya, ya biasanya kalau kita baru masuk audit kan tiba-tiba udah ada kan, kecuali memang divisi itu baru dibuat, baru ada gitu, baru berdiri. Berarti kita bareng-bareng effort buat ngebuat lah ya, ngebuat kertas kerja sendiri, worksheet kita. Tapi kalau udah divisi itu udah berdiri lama sih biasanya udah existing ya, udah rutin dibuat, ya udah nggak perlu lagi. Kalau misalkan ada karyawan baru masuk ya udah ada. Nah, jadi disclaimer dulu, nggak semuanya sama dan nggak bisa disamaratakan intinya. Ya, ini kurang lebih ya bisa memberikan gambaran nanti. Oke, dan saya tekankan lagi yang saya sampaikan di sini auditnya lebih ke cabang. Jadi ya nanti teman-teman bisa teman-teman sendiri yang bisa adjust lah ya, menyesuaikan sendiri kalau misalkan nanti auditnya bukan audit cabang. Nah, makanya di kertas kerja pertama di sini ada penilaian area cabang. Biasanya area cabang ini kita nilai atau kita audit karena memang ini juga udah sempat saya sampaikan terkait kebersihan, terkait dengan peralatan. Sebenarnya peralatan ini beda scope ya teman-teman ya. Ada boleh dibuat sheet tersendiri sebenarnya, tapi karena kita cuma satu doang istilahnya, dan ini hanya sebuah kelas, ya saya sampaikan aja kalau biasanya ini scope sendiri. Tapi di sini saya samakan lah. Karena kalau terkait area kan berarti ya memang kayak kebersihan ini tiga ini. Nah, kalau ini penilaian sendiri, bagaimana peralatan yang digunakan, apakah berfungsi semua atau tidak, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke sini dulu. Ini kita periksa lagi-lagi kenyamanan itu adalah bisa dikatakan ya adalah sumber income perusahaan juga. Ini kalau customer nggak nyaman, pelanggan nggak nyaman, akan ada potensi tuh jorok segala macem. Nggak jarang kan ya kita dengar cerita-cerita orang kalau kalau lagi belanja kah atau lagi main kemana kah atau lagi ke tempat tertentu kah di mana tempatnya itu nggak enak, jorok segala macem kan itu jadi bahan cerita ketika kita ngobrol atau nongkrong gitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya ya bisnis kita mungkin secara perlahan akan menurun pelanggannya karena kebersihan. Jadi ini penting dicek. Ya, fungsinya sebenarnya semata-mata hanya untuk kenyamanan pelanggan. Harapannya pelanggan nyaman ya datang terus. Gak jarang orang itu yang datang ke toko kita atau ke tempat bisnis kita ya karena memang nyamannya. Gak jarang orang yang datang ke kita itu karena memang perlakuannya yang kita sanjung, kita tinggi-tinggikan. Ya kita nggak usah bicara lebar, panjang lebar lah ya. Kita lihat aja bank swasta kita dan bank BUMN kita. Bagaimana salah satu bank swasta yang ada di Indonesia, yang itu termasuk juga terbesar di Asia mungkin ya, bahkan ya, itu semuanya bisa bekerja. Bahkan security-nya pun luar biasa, bisa ikut membantu di depan. Nah, itu membuktikan bahwasanya kita nggak, kita harga bodo amat deh, yang penting saya dirajakan lah bahasanya kan ya. Tapi kalau kebanyakan bank-bank ya bukannya bermaksud membandingkan, tapi ini real cerita, kenyataannya kita lebih nyaman di bank itu daripada di bank ini gitu kan. Begitu begitu datang aja udah langsung selamat pagi, bisa dibantu segala macam. Nah, berarti kan membuktikan ya bahwasanya pelayanan, kebersihan termasuk berarti itu membuat kita nyaman dan ada orang-orang yang tidak pandang harga, melainkan ketenangan, kenyamanan
dari sebuah bisnis itu sendiri. Ya memang ada yang mempertimbangkan harga, tapi kan ini kita bicara eh ya nyaman dan ini ya bersih ya. Oke, ini di sini ada ketentuannya bahwasanya kalau seandainya Mas Eko mau nanya kah? Atau siapa nih yang tadi saya dengar suara bocor nih? Saya izin bisuin dulu ya. Nanti kalau mau ngomong boleh. Atau Ryzen juga nggak apa-apa. Nah, untuk mengisi kertas kerja ini tentunya ada kolom penilaian yang kita bisa berikan nantinya. Misalkan areanya itu bersih, kemudian atau siap digunakan. Ini kalau siap digunakan lebih ke peralatan ya. Kemudian siap digunakan namun kotor atau rusak, ya bisa sih ke area juga bisa. Kemudian tidak siap digunakan, area kotor atau rusak. Ini kalau misalkan tidak siap digunakan ya bisa dikonotasikan ke peralatan kita atau ke area. Tidak siap digunakan itu seperti apa ya? Misalkan kamar mandi atau toilet kita ada toiletnya, tapi nggak siap. Nggak siap tuh karena kotor tadi itu ya. Eh, atau karena memang ada yang hal lain membuat itu tidak bisa digunakan lah intinya gitu ya. Nah, sedangkan bisa juga karena misalkan kerannya rusak, ya itu intinya di sini bisa masuk ke peralatan atau area kebersihannya dua ini. Nah, kalau sampai nggak siap digunakan berarti kan ya memang itu benar-benar fatal ya. Kalau masih ada kerusakan, kotor atau rusak, ya masih oke dia diberikan nilai satu. Tapi yang ini tadi lagi-lagi saya katakan fatal ya, nggak siap benar-benar nggak siap. Kalau area bersih diberikan penilaian dua. Ya intinya penilaian ini dasarnya apa kok bisa nilai dua? Ya sebenarnya eh, ini kita ngerange sendiri lah ya. Saya ngerange sendiri, artinya kalau misalkan bagus dikasih dua, nggak bagus dikasih nol, nilai tengah-tengah dikasih satu. Udah gitu aja. Nah, ini terus ada temuan yang sifatnya merugikan perusahaan nih fraud. Bener-bener misalkan eh, tapi jarang ya intinya ke area kebersihan ini jarang banget ada fraudnya lah. Yang ada fraud itu biasanya kayak yang bagian-bagian penting lah ya, piutang, kemudian stok opnam, cash opnam, aset dan seterusnya. Tapi kalau yang model perlengkapan administrasi gini jarang ada fraud. Tapi ya tetap namanya penilaian ya kita samakan lah ya. Ini juga ada fraudnya juga. Ya fraudnya area cabang tuh apa sih? Kalau biasanya emang ya yang terjadi. Nggak mungkin kan ya ada yang niat membakar area gitu ya, atau sengaja membakar area ataupun cabang kan kayaknya nggak mungkin ya, jarang terjadi ya. Jadi ya ini kayak semacam template penilaian yang kita implementasikan ke semua skup atau semua lingkup areanya. Oke, jadi ini jarang. Ya udah, berarti nanti tugas kita selaku tim audit biasanya langsung cepret-cepret nih, cepret-cepret area-area ini. Gitu kita datang biasanya sambil jalan, sambil kita ngeliat toilet, sambil kita ngeliat tempat ibadah, kita lihat. Kalau misalkan kotor, ya udah kita note dulu, nggak langsung taruh sini. Nanti di note di kertas kerja kita. Ya sebenarnya ini kertas kerja ya, tapi nanti nilai yang ada di sini bisa berubah. Misalkan ini kotor, kita kasih nol misalkan ya. Kemudian ini juga kotor, kotor misalkan. Nah, di sini bisa berubah berdasarkan nanti konfirmasi. Jadi lagi-lagi yang saya sampaikan di awal-awal juga, auditor harus objektif. Kita nggak boleh main lihat kotor kemudian ngasih penilaian nol, nggak bisa. Harus tahu dulu alasannya apa. Ya kita lakukan wawancara, interview, konfirmasi dengan pihak yang mengetahui tentang area cabang. Let's say admin cabang lah ya, atau ya admin cabang lah kita tanyain, Bu, Pak, itu kok area cabangnya, sorry, kebersihannya, misalkan kebersihan area ini berarti lebih ke ruang tunggu gitu-gitu ya, yang memang front front office-nya atau front cabangnya. Nah, itu kenapa kotor atau tempat ibadahnya kenapa kotor? Kita tanyain. Oh, misalkan nggak ada OB kita, Pak. OB kita kemarin barusan resign. Ya terus gali. Kenapa? Kapan resignnya? Bila perlu minta surat resignnya gitu ya, pengunduran diri dan seterusnya. Terus
kita kan jadi bisa tahu kapan keluarnya, terus kenapa kok nggak diganti secepatnya. Misalkan alasannya karena nggak ada OB. Ya, misalkan ya kita udah coba membuat hire lagi, tapi belum nemu misalkan. Kapan mulai hire? Mana ada buktinya nggak? Sebar sebar flyer atau posting di portal-portal job, aplikasi dan seterusnya lah. Kalau memang ada buktinya dan memang belum ada yang masuk, nah itu tetap kita bisa kasih nilai 2. Karena cabang udah ada usaha, 2 tuh artinya maksimal ya, nilai 2. 2 tapi di sini kasih notnya. Kotor karena memang eh, sedang pencarian OB lah ya, sedang mencari karyawan eh, cleaning service atau office boy. Nah, gitu modelnya kita nggak bisa langsung main salah menyalahkan. Apalagi kalau reasonnya itu karena memang misalnya COVID kita efisiensi Pak. Jadi security, OB itu semuanya ditiadakan dulu, dirumahkan dulu. Nah, kalau gitu kan pasti ada memo yang turun waktu COVID dari direksi atau dari owner bahwasanya ada efisiensi untuk level OB atau security ditiadakan dulu misalkan. Ya udah, itu udah jadi standar pakemnya audit, langsung aja kasih nilai 2. Tapi nanti masuk ke rekomendasi kita, masa iya kita ngasih nilai 2 nggak ada rekomendasi, itu tetap kotor tuh. Jadi rekomendasinya nanti ya coba deh sambil nunggu COVID-nya reda, sambil perusahaan pulih lagi kan kok efisiensi kan ya karena memang pendapatan perusahaan turun kan. Ya, sambil nunggu pulih, coba dong di rolling yang kerja gitu. Artinya yang bersihin ini nanti divisi ini, nanti besoknya hari ini divisi lain biar tetap bersih ini. Jangan sampai kotor. Ya ini solusi sementara tapi nggak masalah. Termasuk ini tadi yang alasan pertama karena nggak ada OB, OB-nya baru resign. Ya udah, sementara sambil nunggu OB dapat, dilakukan pembersihan dulu, jangan terus dibiarin. Itu kan salah berarti. Kita tetap membiarkan. Ya memang lagi-lagi kalau alasan job desk itu bukan job desk saya, Pak. Iya, benar. Tapi kan eh, ini tuh lingkup kita loh, gitu loh. Kantor kita itu ya rumah kita. Kita dapat uang tuh ya di sini. Jadi ya sabar dulu, coba rangkul bareng-bareng dulu. Nanti nge-refernya bisa kita tujuin ke kepala cabang tuh. Rekomendasinya kepala cabang diharapkan dapat meminta apa ya bawahannya atau divisi-divisinya untuk ikut serta bersama-sama membantu membersihkan area cabang. Jadi kalau yang minta kepala cabangnya langsung kan bisa langsung dibuatin schedule tuh. Nanti bagian mana mana aja sampai dapat OB. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini pengisian ini kita estimasiin aja misalkan di angka 70 sampai 80 supaya nanti di sini keisi dan ketemunya berapa nih? Cabang itu dinilai berapa? Misalkan sini 80 ya, dia sangat baik berarti ya area itu nanti masuknya ke sini nih. Nah, ini scoop-scoop ini kita estimasikan atau kita ring-ring di angka 70 sampai 80 ya. Jadi kita emang sengaja setting kita buat. Tapi realita di lapangan ya tentunya nggak boleh sesuai di lapangan biar nilainya nilai murni. Oke. Terus ya udah berarti ini kita buat 2 gitu ya. Terus ini juga 2. Nah, ini 1 misalkan. Oh, 87. Ini nol aja lah. Misalkan peralatannya rusak ya. Oke. Ya udah berarti kita siapkan notnya di sini. Not ini tujuannya tentunya supaya yang kita periksakan skupnya banyak ya. Jadi jangan kadang-kadang auditor tuh lupa waktu closing meeting maparin ada pertanyaan tuh. Itu kenapa kok bisa penilaian cabang kok bisa jelek misalkan. Nah, kita jadi nggak lupa buat nge-refer ke sini lagi, oh notnya, oh ternyata waktu itu ceritanya begini. Nah ini notnya di sini. Jadi keterangan dari sini tuh nggak cuma copy paste area bersih itu enggak. Ini terserah kita. Namanya juga kertas kerja kita. Jadi di sini mau tulisan panjang pun nggak masalah. Ini nggak dibaca sama audit kita, sama owner, sama direksi. Nanti hasil finalnya ya tentunya di berita acara ini yang kita tampilkan beserta penilaian ini. Jadi sekup-sekup ini itu benar-benar murni nggak disebarluaskan ke siapa-siapa. Ya, jadi kita mau tulis seenaknya sendiri, misalkan area kotor. Namun ya benar-benar not lah ya. Namun cabang
Karena apa dulu ya area kotor? Karena OB resign misalkan. Nah, namun cabang telah me- meng-hire gitu ya, OB baru. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Jadi ini benar-benar kita di kita. Oke. Biasanya sih satu paket ya teman-teman ya. Kalau satu kotor ya kotor semua. Karena tugasnya OB, meskipun misalkan OB-nya dua ya tetap dipecah-pecah dia bagian mana. Tapi kan satu paket. Nah, kalau satu kotor satu semuanya gitu ya. Satu bersih satu bersemuanya. Tapi kan karena ini eh, cuma kita estimasiin aja, anggap aja notnya ini semuanya gitu ya. Terus yang ini peralatannya setelah kita cek ternyata rusak. Ya udah kita peralatan rusak gitu aja. Peralatan rusak. Nah, peralatan rusak ini juga nggak boleh main kasih nol aja begitu kita cek. Katakanlah untuk apa ya, enaknya peralatan apa ya? Hmm, mesin kasir deh ya, mesin kasir ataupun kalau di minimarket itu ya berarti yang di kasir itu ya. Misalkan laptopnya atau mesin kasirnya rusak tuh. Nah, mengakibatkan tumpukan antrian pembayaran misalkan. Nah, berarti kan kalau misalkan ada mesin kasir rusak, apalagi pas pengunjung penuh gitu kan, lagi-lagi masuk ke penilaian ini, eh, wah udah 10 menit lagi nih rapat berakhir. Dan nanti pokoknya yang saya sampaikan ya, begitu mati langsung kita join lagi di link yang sama. Nah, kalau misalkan daftar tunggunya lama, kita nunggu buat bayar berdiri lama kan kasihan juga dan membuat tidak nyaman juga. Ya, tujuannya itu sih, kenapa peralatan masuk dalam penilaian. Nah, tadi saya bilang ini juga nggak serta-merta kita kasih nol, tanyain juga interview kenapa kok rusak, rusaknya kapan, udah coba hubungi vendor buat maintenance atau perbaiki belum, kapan hubunginya, mana buktinya, chatnya, segala macam semua. Begitu kita udah punya datanya, baru kita bisa masukin apa itu nilainya. Satu kah, dua kah, atau tiga kah? Sorry, nol kah, satu kah, atau dua kah? Misalkan dia iya Pak rusak, cabang belum ada itikat baik buat memperbaiki, buat hubungi vendor dan seterusnya. Ya udah itu pasti nol. Kenapa? Kok nggak dibenerin orang jelas rusak, lihat antrian kita misalkan panjang, itu kan mengganggu. Ya misalkan kita ada IT-nya sendiri ya, berarti konfirmasi ke IT kita sendiri atau ke internal kita di maintenance-nya. Tapi kalau kita nggak punya, emang biasa kalau rusak-rusak itu hubungi vendor, ya mana buktinya hubungi vendor udah belum. Pokoknya dikejar semuanya, pertanyaan-pertanyaan jangan sampai kita cuma mentah di kulitnya aja. Oke, kurang lebih ini penilaian untuk area cabang. Tadi ada chat dari Kak Isyana, berarti untuk dasar penilaian tidak selalu sama ya Kak, sesuai dengan perkiraan. Betul ya. Nilai standar audit juga tidak selalu sama. Nilai standar itu yang mana? Ini ya. Kalau ini sih di scope-nya sama semua ya. Minimal paling kecil itu minus, kemudian paling besar dua. Kenapa sih kalau ini minus sendiri? Ya karena ini fraud. Fraud itu benar-benar sudah merugikan perusahaan. Ya baik dari sisi finansial, ya semuanya sebenarnya ujung-ujungnya finansial ya. Mau dia ngambil aset fisika, itu beli pakai uang. Mau dia ngambil uang tunai kan ya finansial juga. Nah, yang jelas ini di sini ada kerugian, menyebabkan kerugian perusahaan. Oke. Presensi, kenapa masuk ke penilaian presensi? Gini aja dasarnya. Gampangannya gini aja. Kita perusahaan bayar staf atau karyawan itu kan dasarnya presensi ya. Jadi kalau kita menggaji orang tanpa tahu jumlah kehadiran yang benar berapa itu kan sama aja repot ya. Bukan repot sih. Ya, intinya kita kerja digaji itu kan taunya orang atas atau orang pusat atau orang audit itu kan berdasarkan daftar hadirnya tuh. Kita kan nggak sampai ngecek-ngecek sampai dia tuh performanya apa itu kan yang ngecek performa target itu kan cabang, ya kan? Nah, pusat kan nggak tahu apa-apa soal itu. Yang penting daftar hadir segala macam dapat ya udah gaji sesuai dengan daftar hadirnya, gitu kan? Nah, makanya ini dilihat nih si cabang ini suka.
ada karyawan yang suka terlambat apa enggak, ada yang suka bolos atau enggak. Nah, ini dikasih nama samaran Paijo 1 sampai dan seterusnya gitu aja ya, biar enak ya. Ini datanya dari mana? Datanya dari data karyawan kita minta. Jadi kita begitu nyampe cabang, minta data karyawan existingnya. Berarti yang masih eh, aktif ya, yang masih aktif di cabang itu. Setelah kita dapat, let's say di sini ada 40 karyawan. Nah, 40 karyawan ini kita dapat, terus kita tarik data presensi. Di hari apa ini? Hari itu juga ketika auditor datang di hari pertama. Kemarin kan saya juga bilang tuh, kita datangnya hari pertama tuh biasanya nggak langsung pagi-pagi amat. Agak dimolorin supaya tahu dan sifatnya ya sidak ya. Artinya nggak ada satupun orang cabang yang tahu kalau ada internal audit itu datang. Andai pun ada yang tahu kalau bahwasanya ada audit yang datang, berarti ada problem di sini. Nah, kenapa kok ada problem di sini? Karena sebelum pemberangkatan kita koordinasi dengan ini nih, semua pihak ini. Entah IT-nya, entah PR atau GA atau HRD. Jangan-jangan ada yang bocor di sini untuk memberitahukan cabang. Misalkan HRD, HR nih, itu biasanya kita minta surat perintah ini sudah ditujukan kepada yang terhormat pimpinan cabang apa gitu ya, cabang apa, bapak apa. Nah, biasanya kepala cabang itu yang punya data, kepala cabangnya siapa yang punya data data apa ya, data update-nya itu HRD, karena HRD yang suka merekrut tentunya cabang-cabang di seluruh Indonesia. Kita punya, bukan kita nggak punya, tapi takutnya data audit ini nggak update. Nah, jadi kita biasanya koordinasi sama HRD. Bu, kita mau audit cabang, Pak, kita mau audit cabang A, minta nama kepala cabangnya dong. Nah, biasanya mintanya ke sini. Nah, waktu bilang mau audit cabang A kan dia tahu berarti. Nah, begitu pula ya IT juga, misalkan seperti yang saya sampaikan kemarin, misalkan IT-nya belum bisa custom, bisa sistemas, belum belum bisa tersistem dengan baik lah ya. Nah, berarti kan kita minta orang IT buat narikin data di cabang A, dia pasti tahu berarti. Begitu pula orang GA, misalkan kita mau tiket pesawatnya dibeliin ke GA buat ke arah atau daerah itu, pasti dia tahu juga. Nah, jadi misalkan ada yang bocor-bocor atau tahu ya nggak jauh-jauh dari itu. Tapi selama saya audit nggak pernah ada orang yang dari sisi kita ya, karena ini kan orang pusat semuanya. Jadi dia udah paham, jangan sampai ada yang tahu gitu. Di sini levelnya pusat semua ya. Oke, lanjut ke presensi. Intinya kita narik data presensi, data nama karyawan udah dapet dari cabang, kemudian data presensi dapat. Nah, tugas kita hanya mengecek kehadiran sebenarnya di sini. Cukup simpel memang, tapi juga kita tambahin minta data. Hmm, 3 menit lagi. Minta data ini. Misalkan di cabang itu ada shifting. Nah, perhatikan soal itu. Nah, dalam hal ini di kita ini nggak ada shifting nih. Tapi seandainya ada data, ada karyawan shifting, itu kita minta datanya juga. Takutnya seandainya ada yang kosong, jam absennya kosong, berarti kan dia nggak finger atau nggak melakukan presensi tuh. Jangan-jangan memang lagi shiftnya off. Ya kalau shiftnya off ya kita kasih full 2 karena memang jatahnya dia nggak masuk gitu kan. Jangan sampai di sini untang-untang kosong terus karena keterangannya di sini tidak melakukan presensi ya emang kosong ya tidak melakukan presensi dong pastinya. Terus langsung ujuk-ujuk kita kasih 2 atau nol sorry. Nah, padahal dia lagi shiftnya off. Oke. Nah, dalam hal ini kita nggak ada shift-shiftan di sini ya. Jadi ya nanti penilaian berdasarkan ini tentunya. Oke, lagi-lagi kita estimasikan atau sebelum kita estimasikan di angka 70 sampai 80, tentunya kita juga konfirmasi. Kenapa nih misalkan Pak Ijo 3 nih kosong dan dia masuk harusnya, ya udah konfirmasi aja.
Jangan-jangan ada izin sebelumnya oleh admin cabang, ada suratnya. Ya udah kita kalau emang izin suratnya jelas, apalagi kalau sakit ada keterangan dokter, ya meskipun kosong kita tetap poin dua. Ini yang dinamakan objektif. Nggak bisa kita saklek minta karyawan masuk dong kalau emang ada urgent, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, gitu ya konsepnya ya. Jadi kaidah wawancara itu tetap harus dilakukan di semua skup. Nggak boleh kita main tiba-tiba salah-salahin kasih nol. Nah, kita di sini penilaian paling cepat biasanya yang udah masuk-masuk on time ini ya udah langsung kita kasih nilai full. Melakukan presensi dua, berarti kan dia on time. Misalkan jam kantornya 8 sampai 17. Ya kita langsung filter aja untuk mempersingkat wawancara kita. Nah ini kan nggak perlu ditanya lagi nih, yang on time langsung aja dua langsung. Nah, si keterangan yang sama ya. Oke. Terus kita cari lagi nih yang misalkan perusahaan punya aturan nih batas waktu keterlambatan 5 menit ya sebenarnya 04.59 ya kalau udah 05 hitungannya udah telat ya karena kan udah masuk menjelang menit ke-6 nih tapi oke lah anggap aja di sini toleransi 5 menit 04.59 ya 08 08 detik nah gitu maksudnya ya ya nggak 59 detik dah berarti ya masih di presensi ya. Ya, misalkan perusahaan punya batas limit keterlambatan tuh kadang-kadang kan ada juga ya. Toleransi, batas toleransi. Ya udah, berarti yang masih 05 ini ya kita kasih poin 2 juga sama aja kayak dia melakukan presensi. Nah, berarti kan ini nggak perlu kita wawancarai tuh. Kalau semua 40 karyawan kita minta eh, diwawancarai, bukan karyawannya diwawancarai ya, ini pihak yang tahu tentang ya HR cabang lah, yang tahu tentang karyawan. Misalkan setiap izin-izin itu ke Bu A atau ke Pak A itu yang tahu biasanya. Nah itu yang kita wawancarai bukan personalnya. Kalau personalnya kita manggil ngapain capek-capek. Ya, yang misalkan dia izin kan ada ibunya, bapaknya yang tahu, oh si A izin, dia lebih paham tentang kondisi karyawan. Nah, yang sisa-sisa ini ini ya sama ya. Nah, yang sisa-sisa inilah yang tinggal kita interview atau konfirmasi ke HR cabang yang telat atau yang kosong. Ya, telatnya sebenarnya nggak semuanya 8.35 ya, cuma biar cepat kemarin saya samain aja. Ya kan telat kan beda-beda ya. Nah, ini berarti dari 40 karyawan ada 19 yang perlu kita konfirmasi. Kita interview. Kenapa? Ini si Pak Ijo 3 kok nggak absen kenapa? Adakah sesuatu yang disampaikan ke ibu atau ke bapak sebelumnya? Nah, alasannya apa? Misalkan sakit. Ini berapa sih nilai kita udah? Oh, masih 55 ya. Oke. Yang telat-telat dulu deh. 08.35 nih, biar satu-satu. Interviewnya tapi semuanya ya 19 karyawan tadi. Ini kenapa Pak Ijo 7 kok telat? Pak Ijo 10 telat sampai Pak Ijo 37 ini telat. Kita tanyain. Berarti kan ini orangnya ada. Ya tapi lagi-lagi nggak nanya orangnya, tetap tanya ke HR cabang. Nah, nanti tahu, oh dia karena ini misalkan cabangnya nggak area HR cabangnya nggak tahu ya ntar biasanya dia konfirmasi dulu. Kenapa tadi lu telat misalkan ditanyain. Oh banyak kempes, ada bukti segala macam nggak? Pokoknya semua konfirmasi keterangan ini kan secara data udah saklek nih. Saklek itu artinya kita punya data yang nggak bisa dibantah. Telat, tapi bisa dianulir karena reason yang jelas. Nah, tujuannya kita mengkonfirmasi itu ya supaya bisa, misalkan bisa dibuktikan ya datanya batal, buku pembuktian datanya. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan ya ini tetap dihitung telat. Tadi kalau telat keterangannya satu ya teman-teman ya di sini ya. Nah, jadi kayak nilai tengah-tengah lah. Nah, misalkan dia nggak ada bukti semuanya tuh, ya udah
satu semua. Misalnya ada satu karyawan yang bisa buktiin Pak Ijo satu ini emang banyak bocor, ada bukti, ada timestamp map yang memang membuktikan bahwasanya bocor gitu ya. Ya udah dua berarti full karena buktinya jelas. Atau telat nganter ibunya ke rumah sakit atau anaknya ke rumah sakit, ada bukti timestampnya juga lagi di rumah sakit. Nah, timestamp tuh ini ya teman-teman ya buat yang mahasiswa atau SMA di sini atau fresh graduate yang belum tahu, kamera yang ya saya rasa udah tahu lah ini zaman sekarang, kamera yang ada di lokasi, zona lokasi dan waktunya. Ya memang kalau kita bicara fraud ya ada juga timestamp yang bisa dimanipulasi. Tapi kita nggak usah berbicara itulah ya. Kita anggap ya cuma telat juga kok. Nggak terlalu material banget alas. Nggak, kalau misalnya kita sampai detail menelusuri itu ya repot kita nggak selesai nanti. Eh, Cuma telat kita di di apa dibuat membuang-buang waktu buat ngetes kecurigaan kita tentang bener enggak fotonya itu, timestampnya palsu apa enggak. Ya itu namanya buang-buang waktu yang kita bahas efisien kemarin. Gak usah lah gitu-gitu. Kecuali emang dia ada potensi merugikan perusahaan, ya udah kita detail sampai ke lubang semut pun kita bener-bener cek. Tapi kalau cuma telat dan kita harus buktiin timestamp ya nggak perlu ya. Nah, jadi kita juga harus tahu makan waktu apa enggak kalau sampai ke situ gitu. Oke, ini misalkan ada timestamp yang akurat, ada dua misalkan. Ya udah, keterangannya apa ya? Terlambat atau late, namun konfirmasinya sedang sedang mengantar ibunya gitu ya, ibunya ke RS. Lagi-lagi ini nggak harus bagus kalimat di sini, karena cuma keterangan dari kita. Yang bagusnya harus di mana? Yang kemarin harus jelas, objektif di sini nanti berita acara ini. Nah, kita di sini dituntut untuk rapi segala macam. Kalau di sini nggak perlu, yang penting bisa kebaca kita aja. Ya, ini juga misalkan banyak bocor, late, namun late karena ban bocor misalkan, ban bocor. Bukti akurat gitu ya, bukti akurat. Tambahin juga misalkan kita naruh bukti di sini ada di folder, bukti ada di folder presensi. Nah, biasanya saya buat buat bukti itu per folder, teman-teman. Misalkan audit cabang A itu folder besarnya. Ya, ini meskipun agak receh ya, nggak apa-apa ya tak sampaikan ya. Folder besarnya audit cabang A. Ya, ini termasuk filing juga yang jelas. Filing biar rapi, kita nggak pusing nanti waktu nyari bukti auditnya. Oke, terus subnya apa? Misalkan subnya ya setiap area. Areanya apa? Terus selain sub ya biasanya ada kelengkapan administrasi, misalkan dokumen-dokumen audit kita kayak peraturan-peraturan di situ juga masuk. Nah, di dalam sub-sub ini ada bukti-bukti, nah taruh situ. Jadi setiap bukti kita misalkan per problemnya atau areanya di presensi ya udah tinggal ambil folder presensi. Kita nggak perlu lagi ubek-ubek bingungin cari buktinya di mana, nggak usah. Bukti itu untuk apa ya? Sewaktu-waktu misalkan auditnya kita nge-counter, nggak terima segala macem atau apalah ya, ya itu fungsinya bukti kita. Jadi kita nggak sampai ada apa ya serangan balik ya, backfire nggak ada. Karena sudah akurat, pemeriksaan mendalam, buktinya cukup. Oke, yang ini katakanlah ini telat semuanya gitu ya, nggak ada alasan ya udah. Tulis saja terlambat. Bat atau late gitu kan. Tanpa keterangan. Terlambat tanpa keterangan. Hmm. Ya kalau gini biasanya jawabnya kenapa telat cengangas cengenges gitu aja ya. Iya Bu karena ini segala macam. Ya udah nggak usah ditanyain lagi. Langsung aja poin satu tanpa basa-basi. Ya. Oke sekarang terakhir yang kosong. Ini inter tanyain juga yang kosong-kosong ini. 7 orang ini kemana? Tadi penilaian awal ya. Ya sebenarnya nggak jauh beda kayak yang telat tadi ya teman-teman ya. Biasanya ini karena kita bicara nggak ada shifting ya berarti nggak bicara tentang kosong karena memang shiftnya off nggak ya. Ya ibaratnya ini harusnya memang masuk ini orang-orang ini Pak Ijo 3 sampai 39 ini. Berarti kan buktinya harus jelas juga. Misalnya dia sakit dirawat harus ada bukti sakitnya juga.
Oke, ini kita buat udah 70 nih. Ya udah kita buat ada yang satu sakit misalkan, lainnya nol semua lah ya. Ada satu yang sakit beneran dan bisa dibuktikan lagi dirawat segala macem, atau keluarganya ini juga masuk ya. Misalkan istrinya yang sakit, anaknya, dan memang nggak ada yang nunggu, ya udah bener-bener kita kasih dua juga. Yang penting lagi-lagi buktinya itu jelas. Bukti dia lagi di rumah sakitnya, misalnya. Katakanlah di sini dia yang sakit ya. Eh, Off karena sedang sakit. Bukti ada misalkan di folder presensi. Ya udah, ini ini lagi-lagi bukti-bukti ini kita nggak bicara dari dokter abal-abal kah dia minta itu, kalau kita sampai nelusurin ke situ lagi-lagi repot, apalagi cuma urusan presensi. Kita nggak abaikan lah itu surat dokter palsu atau enggak, kecuali mah tugas kita tuh meriksain presensi tok itu. Oke lah, mungkin kita sampai dalam itu. Tapi tugas kita tuh banyak, nggak cuma itu. Seminggu selesai nggak kalau kita sampai nyelidikin, nelpon dokternya, halo apa ibu, apa kabar, ada pasien, lah itu bener-bener makan waktu. Kalau misalkan waktunya sisa-sisa lah baru ya, yang harus sampai ke detail ke sini tuh ya orang HR cabang atau orang HR pusat, untuk dia punya tugas juga sebenarnya audit karyawannya, karena tugas HR ini kan juga monitoring karyawan-karyawan yang nakal, yang bandel, itu tugas dia. Ya kita tugas juga, tapi nggak sampai sedalam itu. Karena apa? Nggak terlalu material. Kalau seandainya iya pun, andai kata bener bohong pun surat sakitnya, terus impactnya kemana? Besar nggak buat kerugian perusahaan? Ya oke, dia nggak jadi dapat, bisa jadi pemasukan atau income, tapi kan nggak terlalu signifikan. Sedangkan kita dituntut waktu. Nah, jadi kita nggak usah terlalu dalam, tapi ya kembali ke sistem pemeriksaannya teman-teman ya. Misalkan divisi auditnya terlalu strength, eh, kuat ya intinya ya, strike lah, kuat banget itu ya, strength ya. Ya udah nggak apa-apa, berarti kepala cabang, kepala auditnya minta pokoknya ditelusurin tuh sampai ada surat palsu misalkan, ya udah teman-teman ikutin. Tapi kalau bagi saya ini nggak terlalu, surat udah ada pun udah ada cap stempel, toh dia juga mengeluarkan biaya untuk meminta stempel dokter itu. Di batch sebelumnya ada yang tanya, gimana kalau dia nggak masuk tapi keterangannya, gimana kalau dia nggak masuk tapi sebenarnya interview kerja lain, dia udah cerita lain. Kita nggak usah, ya bukankah kita juga melakukan itu gitu loh, waktu kita ada hire, ada ada peluang buat kerja di tempat lain, kan kita juga ngelakuin itu. Izin gak masuk, keterangannya apa, sakit, ah. Ya udah, berarti kita kalau hal-hal begini mau ngapain lagi, gak usah sampai sedetail itu juga, itu loh maksud saya. Kecuali kita nggak melakukan itu, misalkan ada peluang kerja di tempat lain, kita ngambil, bisa ngambil di luar jam kerja. Oke, hebat Anda misalkan. Tapi kita kan juga melakukan, ya udah, jadi di sini nggak usah saklek-saklek amat. Mau dia interview di perusahaan lain, mau dia mau ke tempat manapun terserah. Yang penting kita udah dapat bukti surat sakit. Kalau kita di counter sama atasan kita, kamu tahu di mana kalau dia itu sakit? Saya rasa enggak deh kalau di tempat saya, karena atasan kita juga udah tahu. Surat sakit pun cukup, yang jelas surat sakit yang menggambarkan surat sakit ya, ada stempel, ada dokternya siapa, ada nomor HP-nya. Kalau kita mau iseng-iseng mau nelpon boleh, yang penting masih ada waktu aja. Gitu ya. Yang lainnya kita anggap memang karena udah di angka berapa, 70-an, kita anggap ya emang tanpa keterangan aja. Tidak masuk, mana ini ya, nol ya. Tidak melakukan presensi artinya ya memang tidak masuk. Seharusnya masuk. Oke, aman ya tentang presensi teman-teman. Sebenarnya ada scoop satu lagi, tapi itu agak lumayan, eh, apa ya? Kalau mau dimasukin ke kertas kerja agak lumayan membingungkan sih ya, tapi bisa sebenarnya.
Tapi ya sih saya sampaikan adalah aja lah ya. Itu bentuk pemeriksaannya adalah karyawan yang sudah resign tapi masih digaji. Ini payroll jatuhnya. Jadi ada sheet lagi namanya payroll, penggajian. Kasusnya seperti itu. Ada beberapa cabang yang tidak menonaktifkan atau tidak melaporkan si karyawan bahwasanya karyawan sudah resign. Jadi kehitung masih digaji. Kan ada juga perusahaan-perusahaan yang mana meskipun karyawan itu tidak ada data presensi atau cabang tidak melakukan pengiriman data presensi karyawan, maka karyawan itu masih tetap gaji pokok dapat. Nah, ada ya cabang-cabang yang dia menggajinya tidak berdasarkan kehadiran, tapi nah itu tadi yang saya bilang kenapa nggak saya masukin karena agak lumayan kompleks ya pemeriksaannya ya. Kayak misalkan apa sales itu kan dia nggak pakai presensi, dia nggak sel nggak presensi pun nggak masalah, yang penting dia kerja sana sini cari follow upan cari orderan, yang penting dia target chief. Jadi ntar yang biasanya besarnya itu bukan di gaji pokoknya tapi malah insentifnya bonusnya. Nah, kasus begitu banyak, sales-sales begitu ya. Ya, maksudnya yang sifatnya seperti sales ya. Dia nggak presensi tapi masih dapat gaji pokok. Karena cabang menganggapnya presensi itu bukan hal yang utama. Yang penting dia target. Nah, modelnya begitu. Kenapa payroll perlu dicek? Karena ada kasus cabang atau HR cabang tidak mereport ke pusat, kan berarti NIK-nya itu masih kedeteksi aktif di pusat. Yang melakukan penggajian kan ya pusat tentunya. Gitu ya. Moga-moga dapat gambaran lah. Oke, ya kalau siapa yang disalahkan nih tambahan aja. Kalau begitu ya tentunya HR cabang atau admin yang handle karyawan cabang. Kenapa begitu karyawan itu resign nggak langsung dilapor, nggak langsung di-report atau kalau misalnya punya akses buat nonaktifin nick, kenapa nggak langsung di nonaktifin nicknya si karyawan tersebut sehingga karyawan masih bisa digaji. Jadi yang disalahin siapa? HR cabang. Karena ada loss dana berarti udah masuk. Mungkin nggak karyawan yang digaji mau balikin? Ya mungkin aja tapi 1.001. Namanya udah masuk uang ke rekeningnya, mau diapain lagi? Dia bisa aja dalih, saya nggak ada uang masuk kok. Terus mau ngapain kalau kayak gitu? Orangnya pun tahu udah kemana perginya. Berarti mau nggak mau itu tadi cabangnya yang atau HR cabangnya yang harus ganti rugi. Itu tambahan ya. Jadi siapa tahu teman-teman di sini ada yang pengen ngecek itu juga, perlu dicek juga payroll penggajian itu. Karena ada ngomong saya ingat lah ya, jadi apa yang ada di otak saya tak sampaikan. Karena ada juga kemungkinan ini kong kali kong antara HR cabang dengan karyawan yang harusnya udah nonaktif tadi. Apa gimana kong kali kong ya emang sengaja diaktifin nggak di offin. Nanti kalau gajian bagi dua, mungkin nggak? Apa sih yang nggak mungkin ya? Nah, begitu-begitu. Jadi kita harus tahu. Makanya tujuannya kita minta data karyawan ini, nanti kita compare dengan data presensi plus data pusat segala macam. Mana tuh karyawan-karyawan yang sebenarnya masih jangan-jangan yang kosong-kosong ini udah resign, tapi di data pusat masih aktif. Jadi presensi ini meriksa presensi itu biasanya saya sekaligus dengan meriksa payroll karena satu paket. Nah, ini kosong udah resign. Resignnya kapan? Nah, kita tanyain sejak kapan, Bu? Pak, sejak ya, dua minggu, misalkan udah 1 bulan yang lalu loh. Kok masih aktif? Nah, udah tuh begitu-begitu. Lanjut ya ke kelengkapan ya. Ini kenapa dicek? Ya tentunya juga berkaitan ya kita semua tahu lah apalah arti sebuah kerja kalau nggak ada administrasi gitu kan ya. Nggak ada serah terima itu kan semua di perusahaan ada. Untuk apa sebenarnya untuk membuktikan bahwasanya tanggung jawab itu sudah diserahkan. Oh, dari orang gudang nih loh, ini barang sekian sudah saya serahkan ke Anda. Nanti dari Anda serahkan ke display atau kerak. Itu kan saling ini.
saling serah terima tanggung jawab tuh. Jangan sampai ada barang hilang merasa dirinya nggak nerima. Jadi tujuan atau fungsinya kita meriksa kelengkapan administrasi dan lain sebagainya ini ya itu surat tanda tangan. Kenapa kok penting? Ya dia bisa juga ngelak. Saya nggak merasa tanda tangan, saya nggak merasa nerima barang kok. Jadi pembubuhan tanda tangan itu juga penting. Tapi kadang-kadang kan kita sepele ya udah nggak usah lah gitu-gitu, nggak penting. Padahal itu penting. Kalau ada apa-apa, dia merasa nerima itu dari tanda tangan. Oke, jadi tujuan diperiksanya kelengkapan dan administrasi itu eh, untuk memvalidasi bahwasanya suatu benda atau barang atau produk telah diserah terimakan ya. Hmm. Ya ini contohnya nomor PO lah misalkan ya, ada nomor PO, kita cek tuh eh, lengkap nggak buktinya, tanda tangan, ya siapa yang berwenang di sini ya. Misalkan bentuknya invoice, ya siapa yang berwenang di situ. Misalkan surat jalan, ya siapa yang berwenang tanda tangan di situ. Jadi di sini lebih fleksibel, disesuaikan nanti administrasinya yang mau dicek apa. Makanya saya kemarin juga bilang, ini administrasi ini kadang-kadang setiap divisi ada. Kemarin ada yang di leasing ya, BPKB itu perlu administrasi juga. Ada nggak BPKB-nya? Surat-suratnya dicek semuanya. Itu tujuannya. Oke? Jadi karena ini juga nanti kita tanyain tuh, misalkan buktinya ada, ini kan ada yang kelengkapannya nggak ada nih. Berarti nomor bukti 001511 2023 ini nggak ada nih. Buat dokumennya kemana? Kita tanyain. Jadi kita bener-bener kalau ini ngecek fisik, minta filenya, mana file PO dari nomor sekian sampai sekian, biasanya itu udah dibindekin ya, apa bahasanya, bindek ya. Udah di filing sama dia lengkap, ya kalau filingnya bagus, rapi, kadang-kadang ada cabang yang nggak ke filing dan ada pun itu nggak urut lah, acak-acakan lah, kertasnya sobek-sobek lah. Nah itu yang nanti masuk rekomendasi tuh. Kalau udah rapi ya udah paling nanti rekomendasinya ada tapi yang lain ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihatnya aja udah aduh nggak enak itu udah pasti tuh masuk rekomendasi untuk memfiling dokumen yang rapi. Oke, jadi di sini pertama pengecekannya ada atau tidak. Misalkan nggak ada, orang dokumennya aja nggak ada, apalagi mau ada tanda tangan ini pasti nggak ada. Ini ini disesuaikan ya, mau siapa yang berwenang di situ. Ini makanya saya ada atau koma ya siapa yang berwenang. Nggak harus kepala gudang, nggak harus heavy fish ya. Itu bagian apa dan siapa yang harus berwenang. Oke, kalau dokumen udah ada ya pasti dia masuk ke tahapan kedua. Ada tanda tangannya lengkap atau enggak? Kalau nggak ada, kasih satu nilai tengah-tengah. Ada dokumennya tapi nggak ada tanda tangannya. Kalau ada semuanya, kelengkapan dan administrasi komplit, lengkap semua ya dua. Gitu aja sih nggak terlalu ribet. Tapi ya mata kita ngelihat, bukain satu-satu, menarik nomornya segala macam. Gitu ya. Ini nggak terlalu panjang penjelasannya, jadi kita estimasikan aja kayak seperti biasa 70 sampai 80. Misalkan kita buat dua-dua semua dulu aja. Ada berapa nih? 53. Ini sebenarnya cuma pembagian aja teman-teman ya. Total, oh iya sorry. Tadi mungkin yang ditanya standar nilai ini sama Kak, wah udah nggak ada karena ganti Zoom ya. Sama Kak Hapsari kalau nggak salah ya. Tadi siapa? Iya, ini standarnya nilai standar maksimal ya. Jadi yang merah ini nggak kita acak-acak nih. Ini nilai standar audit dari nilai maksimal ini. Nah, kalau dia di sini misalkan dapat 100 full bagus, ya udah di sininya pun sorry. Kalau di sininya dapat 60, ya udah berarti 100. Berarti kan di sini komplit dua semua, nggak ada cacat, nggak ada temuan. Nah, jadi cuma dibagi aja, ini bagi ini, gitu. Oke, ya betul ya Kak Isana Hapsari. Jadi yang boleh kita acak-acak ya cuma ini. Acak-acak itu kita edit-edit ya, yang hijau dan yang ungu ini. Yang ini udah merah, jangan dipegang, jangan diotak-atik. Kalau ini memang nomor
penilaian kita ya, apa objek yang kita periksa apa bentuknya. Kalau ini tadi bentuknya area cabang, ini bentuknya nama di presensi dan jam masuk, ini bentuknya nomor PO ya, bentuknya lain-lain ya. Ini nama piutang, nama orang, serta nilai piutangnya, umurnya, ya gitu-gitu aja. Oke, ini udah 6 yang lainnya kita buat satu-satu aja ya. Tuh ya, artinya nggak ada kelengkapan data tangan. Tapi tetap kaidah interview dikedepankan. Kenapa kok ini nggak ada tanda tangannya? Oh lupa Pak ya, kalau lupa udah pasti satu, nggak usah nanya lagi kenapa lupanya, namanya orang lupa. Berarti kan satu dokumennya ada, tanda tangannya nggak ada, ya udah satu. Yang hilang, kenapa kok bisa hilang? Jawabannya apa sih kalau kayak gini selain nyelip, selain masih dibawa, ya kalau misalkan ada Pak tapi masih dibawa Pak kepala cabang ya udah minta kita tunggu. Misalkan sampai deadline nggak dikasih-kasih juga ya udah langsung nol berarti udah nggak ada dokumennya. Jadi alat reason dokumen ini kayaknya nggak terlalu kompleks ya, nggak terlalu bertele-tele alasannya. Antara ada dan dibawa orang atau nyelip di mana, ya udah itu aja. Nah, jadi yang lainnya ini udah 73 kasih 00 aja semua ya. Ya reasonnya ntar disesuaikan aja dengan inilah ya. Nggak usah kita tulis lagi. Nah, cuma komplit dan belum ada tanda tangan aja. Oke, 73. Ini udah mulai masuk berarti 75, 72, 73 ya. Nah, ini kok rata-ratanya udah 80 ya? Oh iya deh. Oh, tadi belum saya undo ya. Nilai average-nya ya sama dengan tadi saya ganti nih. Oke, 31 masih sangat kurang ya. Oke. Kemudian masuk ke piutang. Piutang ini perlu kita cek juga karena jelas sekali ini kalau perusahaan yang punya piutang ya. Gimana kalau perusahaan nggak punya piutang ya berarti scoop ini nggak ada area ini. Penjualan tunai semuanya. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang jualnya ya tempo atau belum bayar langsung ya. Kenapa kok piutang dicek? Karena ini kan aset kita nih. Piutang kan masuk ke dalam kelompok aset kalau dalam akuntansi ya. Jadi uang kita yang masih ada di pihak lain, kita berhak menagih, bahkan wajib untuk menagihnya. Yang punya utang ya wajib membayar, kita juga wajib untuk menarik. Nah, di mana letak monitornya? Ini yang umurnya, ini kan ada umur nih. Misalkan perusahaan punya batasan ini, waktu maksimal pembayaran nggak boleh dari 2 hari atau 3 hari misalkan. Jadi kita pakai standarnya biasanya standarnya perusahaan ya. Berarti kalau misalkan perusahaan wajib menetapkan pembayaran tidak boleh lebih dari 3 hari atau 4 hari, apalagi kalau sampai 5 hari. Kalau 5 sampai 7 ini standarnya audit. Kenapa kok ada customer pelanggan yang belum bayar umurnya sampai lebih dari atau sama dengan 5 hari? Ini kita kasih monitoring nih. Ada kenapa yang sampai umurnya lebih dari sama dengan 7 hari? Kita tanyain nanti. Jadi dasarnya ini, kalau masih 5 hari ya masih oke lah, masih tergolong termonitor ya. Tapi kalau udah sampai lebih dari 7 hari, kita perlu tanyain, kenapa kok sampai belum bayar-bayar ya? Kalau sudah sesuai dan dilakukan follow up, artinya dia umurnya misalkan memang benar lebih dari 7 hari, tapi kita udah follow up terus nagih, kenapa, kapan bayarnya, segala macam. Berarti lagi-lagi objektif kita cabang sudah melakukan itikat baik untuk melakukan follow up meskipun ya belum dibayar-bayar juga. Oke. Nah, jadi masih kalau tergolong setelah sesuai itu ya umurnya masih di bawah 5 hari ya satu. Yang masih di bawah 5 hari ya udah kita langsung kasih nilai full. Nah, ini nggak perlu kita interview yang begini-begini.
Ini tentunya customer data ini, data piutang kita tarik dulu by sistem. Total piutang kan nanti muncul semua, siapa pelanggannya, siapa namanya, umurnya. Ya udah itu yang kita tanyain. Nah, yang masih dalam umur normal nggak perlu kita tanya, buang-buang waktu. Langsung aja, ini kan masih standar. Berarti malah berarti reasonnya telah sesuai atau dilakukan follow up. Oke. Nah, ini yang kita tanya ini, mulai umur yang lebih dari 5 hari dulu, yang 6 nih. Berarti kan sebenarnya poinnya satu nih, ada 3 orang. Ini kenapa kok lebih dari 5 hari belum bayar, belum close, masih outstanding? Tanyain. Oh, ya, ini kemarin udah saya WA, Pak. Mana bukti WA-nya? Mana bukti 10 menit lagi? Mana bukti ininya? Ya, kita sampai sini aja teman-teman ya, sampai piutang pas terakhir. Besok 3 ini kita ke hari terakhir. Oke, stock of name, fix aset, dan kayak sama. Jadi ntar kalau misalkan mati nggak perlu join lagi. Nah, untuk rekamannya berarti tunggu link terup, nunggu link kita selesai upload di YouTube ya. Nggak sabar, nggak bisa langsung malam hari ini. Oke, agak cepat karena 10 menit. Ya pas jam 8 juga sih ya. Oke, misalkan ini udah kita follow up, mana buktinya ada. Bukti chat segala macem, nomornya ternyata ke direct ke karton 15. Oke, udah bener karena bisa aja nomornya itu nomor-nomor, kalau kita nggak ngecek kebenaran datanya, nomor orang, dia nge-WA orang, kan begitu kita auditor datang, bisa aja nih dia langsung gercep WA-WA-in nomor-nomor yang belum bayar-bayar nih. Kita juga cek dia WA-nya kapan. Kalau WA-nya baru hari ini, auditor datang jam 8, dia WA jam 9, kita periksa jam 10, ya udah tetap anulir. Ini kamu baru aja WA tadi, Bu, Pak. Nggak bisa dong. Kalau kita nggak datang berarti nggak bakal di WA dong si karton 15 dan seterusnya. Jadi bukti seperti itu yang tidak bisa kita benarkan. Tetap dianggapnya belum ada follow up ke Kartono 15 atau ke customer. Berarti tetap 0, 1. Kan nilai tengah-tengah ini, umurnya masih kategori sedang. Nah, berarti belum di follow up. Yang ini ya sesuaikan juga. Misalkan ini di follow up kebetulan kemarin, ya udah, berarti nilainya 2 karena telah sesuai dan telah dilakukan follow up tadi. Udah telah, karena buktinya kemarin chatnya dan akurat valid. Nah, ini juga baru di WA tadi, misalkan baru auditor datang, ya udah nggak nol ya. Ini baru masuk nol yang poin ini, yang 7, di umurnya di atas 7 nih. Nah, misalkan nggak ada bukti follow up sama sekali, ya udah nol ini. Berapa orang ini, ada berapa pelanggan? Ada 10. Nah, apa sih yang bikin lama? Yang bikin lama tuh ya kalau kebetulan kita pas audit, kebetulan temuannya banyak-banyak. Ini presensi orang yang nggak masuk banyak. Kan berarti kita interviewnya juga makan waktu banyak. Ini piutang yang gantung juga umurnya panjang-panjang banyak. Nah, ini makan waktu kadang-kadang. Makanya kita tuh, ya namanya audit kan juga manusia ya. Kalau dapet cabang yang bagus tuh sebenarnya auditor tuh malah seneng. Nggak makan banyak kerjaan. Tapi balik lagi ke cerita awal kita dulu. Yang namanya divisi itu kan pengennya achievementnya dapat temuan tuh. Semakin banyak temuan kan ya semakin seneng gitu ya. Ya auditornya juga seneng. Tapi meriksanya gini loh, yang kadang-kadang agak jelimet, agak banyak gitu. Interviewnya juga jadi banyak. Oke, ini juga berlaku yang sama ya teman-teman. Ini kenapa umurnya, apalagi ini udah 30 hari, nilainya 5 juta, 7 juta, kok belum ada pembayaran. Nah, ini meskipun 30 hari, yang notabene lebih dari 7 hari cuman, tapi misalkan cabang rutin seminggu sekali follow up, ini tetap kasih 2, meskipun seharusnya 0. Misalnya jadi ya telah dilakukan follow up juga, telah dilakukan follow up. Nanti misalkan ada yang tanya biasanya, gimana kalau umurnya udah sampai 1 tahun, 365 hari? Nanti ada rekomendasi audit itu gimana? Apakah piutangnya ingin dihapuskan atau gimana? Soalnya udah di follow up terus, gak ada jawaban. Misalkan tim cabang udah coba terjun ke lapangan, nyamperin ke rumahnya,
tetap nggak ada hasil, ya udah rekomendasi audit coba diputuskan apakah cabang dan tentunya orang finance pusat ya yang accounting pusat, finance pusat yang memutuskan audit itu nggak bisa cawe-cawe buat dihapus aja piutangnya nggak bisa. Kita cuma kasih rekomendasi buat coba dibicarakan ini keputusannya gimana nih, gantung udah 100 udah 1 tahun apakah ingin dihapus apa gimana, tolong diselesaikan. Jadi jangan sampai ada temuan 2 kali. Sekarang auditor masuk ada, tahun depan auditor masuk lagi ada lagi. Berarti kan nggak cash close, nggak selesai masalahnya. Mau sampai kapan? Sedangkan udah dihubungin segala macam udah berulang kali, nggak ada jawaban. Nah, kayak gitu-gitu diputuskan. Nah, ini anggap aja memang sudah dilakukan follow up ya. Ya udah, yang lainnya memang katakanlah cabang lalai tidak melakukan follow up ya, namanya juga cuma estimasi nih ya teman-teman ya. Biasanya kelihatan pattern atau polanya tuh kelihatan. Kalau misalkan dia satu di follow up tuh ya nggak mungkin dia nanggung-nanggung follow upnya. Berarti cabang ini tertib. Follow up satu ya semuanya di follow up. Jadi poinnya bagus ya semuanya bagus. Nggak ada yang tiba-tiba di follow up kok lihat lainnya nggak ada. Nggak ada biasa nggak ada yang terselip lah. Dia kan punya data juga. Ini udah belum di checklist, udah di follow up. Ini di checklist lagi follow up. Jadi kelihatan pola admin cabang atau yang bagian piutang ini bagus nggak kerjanya dari sini. Kalau satu di follow up pasti semuanya hampir bagus. Gitu ya. Oke, ini berarti tidak termonitoring ya. Tidak termonitoring gitu aja. Ya, supaya nilai kita di angka 70 sampai 80 tadi. Oke, 75 ya. Oke, ini tinggal 3 menit lagi. Ya, saya rasa ada pertanyaan. Nanti file update-nya saya kirim ya ini ya. Beserta presensi dan untuk rekamannya ya tentunya nanti nggak bisa cepat karena kita manual. Ada pertanyaan, teman-teman? Mas ada, Mas Arief. Ya semoga dapat gambaran ya pemeriksaan-pemeriksaan ini karena eh, apalagi besok kita coba untuk masuk ke stok opnam, kemudian cash opnam dan seterusnya aset. Plus besok itu mau itu ya, petunjuk teknis pengerjaan ujian. Ngerjain ujian juga sama, ngisi kertas kerja kayak gini. Jadi cuma butuh ketelitian aja, jangan sampai yang harusnya nilainya 1 dikasih 2. Nanti saya akan meriksa ujungnya, ini benar nggak kunci jawaban saya dengan teman-teman. Plus nanti ada analisa eh, kasusnya ya. Maksudnya suruh buat semacam BAP gitu di akhirnya, berita acara. Oke, karena kenapa video rekamannya lama, saya harus gabungin nanti antara video satu dan video duanya ya. Jadi nggak usah berharap ditunggu cepat, agak karena kadang-kadang nggak langsung bisa kepegang juga ya. Jadi dimaklumi, yang penting dapat kok pasti rekamannya yang pertemuan ke 5 ini. Kalau nggak ada, kita bisa cukupkan berarti ya. Makasih untuk pertemuan ke 5 pada malam hari ini. Besok pertemuan terakhir, tetap semangat karena terakhir ya. Ngapain nggak masuk atau nggak ikut ya. Nah, jadi dimaksimalin aja. Selamat malam, selamat istirahat buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.